Assalamualaikum teman-teman Muaz bin Jabal. Selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak Miss Hilda? Semoga kalian sehat selalu ya. Sudah siap belajar hari ini? Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Apakah di antara kalian ada yang menyukai tumbuhan atau hewan? Teman-teman, jika ada yang menyukai tumbuhan atau hewan, seperti memelihara hewan di rumah, kemudian merawat tumbuhan, asal teman-teman tahu bahwa keanekaragaman makhluk hidup itu harus kita lestarikan agar mampu memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita. Pelestarian hewan dan tumbuhan merupakan usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Hari ini kita akan membahas mengenai upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Apa saja upayanya? Pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pelestarian makhluk hidup itu seperti hewan dan tumbuhan mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Pemanfaatan yang bijak juga akan menjaga kelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Daur makhluk hidup yang ada di alam pun akan terjaga. Dengan demikian, makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dapat terhindar dari kepunahan. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam, hewan dan tumbuhan juga jika digunakan secara berlebihan akan merusak kelestarian lingkungan. Daur hidup makhluk hidup akan terganggu juga. Akibatnya, lama-kelamaan jenis tumbuhan dan hewan akan punah. Oleh karena itu, pelestarian sumber daya alam sangat penting untuk kita lakukan. Bagaimana upaya melestarikan sumber daya alam di lingkungan? Silahkan teman-teman simak penjelasan berikut ini. Penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Dalam menjaga kelestarian alam di Indonesia, pemerintah itu membuat peraturan dan akan memberikan sanksi bagi pelaku penebangan hutan dan perburuan hewan secara liar. Tujuannya itu agar pelaku-pelaku tersebut jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Jadi, tumbuhan dan hewan tidak disalahgunakan oleh manusia karena pemerintah menegakkan hukum atau membuat undang-undang mengenai perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Upaya yang selanjutnya adalah penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Apa itu penangkaran, teman-teman? Penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Penangkaran ini berfungsi sebagai tempat pengembangbiakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka-luka dan trauma. Berbeda dengan hewan, pelestarian tumbuhan dilakukan dengan pembudidayaan. Pembudidayaan itu dilakukan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau kultur jaringan. Tumbuhan langka ini akan ditumbuhkan hingga cukup dewasa dan siap untuk ditanam di lahan yang membutuhkan pemulihan lingkungan. Upaya yang ketiga adalah pelestarian secara in situ dan ex situ. Apakah teman-teman tahu apakah in situ dan apakah ex situ?
In situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya, seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Apa itu cagar alam? Cagar alam adalah daerah perlindungan bagi tumbuhan dan hewan yang sudah mulai langka. Apa itu suaka marga satwa? Suaka marga satwa adalah daerah yang melindungi hewan-hewan langka. Sedangkan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan. Seperti Taman Nasional Ujung Kulon merupakan tempat pelestarian badak bercula 1. Apakah teman-teman tahu apa itu ex situ? Ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Mengapa kita harus melestarikan makhluk hidup? Karena ada beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Seperti tabel berikut ini. Berapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan itu? Karena hewan habitat dirusak oleh manusia, kemudian membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Sedangkan pada tumbuhan itu, tumbuhan langka karena terkena hama, kemudian dimanfaatkan oleh manusia secara terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Dan penyebab kelangkaan tumbuhan juga mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Untuk itu, kita harus melestarikan makhluk hidup. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah pelestarian hewan dan tumbuhan merupakan usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Adapun upaya-upaya untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yaitu seperti penangkaran, kemudian pembudidayaan, dan ada ex situ dan in situ. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah menyimak pembelajaran hari ini. Apakah teman-teman paham? Jika ada yang belum paham, silahkan boleh bertanya kepada Miss Hilda. Miss Hilda tidak bosan untuk mengingatkan agar teman-teman selalu membaca buku, karena semakin bertambah pengetahuan teman-teman, kalian semakin hebat. Terima kasih teman-teman. Semoga kalian tetap sehat selalu dan tentunya harus tetap semangat. Marilah kita sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.